Ada satu kebiasaan paling sering yang telah kita lakukan setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah, meminta kebaikan, kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan kita memohon supaya dilindungi oleh azab api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan hidup itu? Tentu kita akan menjawab sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Lakukan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, wahwa mukmin, dan dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Allah akan membalasnya dengan pahala yang lebih baik terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Qurtubi menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi di juz 10 halaman 147 bahwa kehidupan yang bahagia terdapat ada beberapa tanda atau ada beberapa ciri. Yang pertama yaitu memperoleh rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan penuh dengan keberkahan. Dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga pun menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan tenang, ketenteraman, kasih sayang. Dan segala pun jiwa semangat kita untuk beribadah, dan Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah untuk melaksanakan ibadah haji, umroh di kota Mekah, serta ziarah ke kota Madinah, yaitu di tempat Nabi Muhammad SAW, dan dimatikan pun dalam keadaan husnul khatimah. Memperoleh rezeki yang halal merupakan salah satu tanda kehidupan seorang itu menjadi bahagia. Sebagai contoh umpamanya, yaitu dalam rumah tangga hidupnya serba pas-pasan, sedangkan dia mau menghidupkan putra-putrinya yang begitu banyak, sementara dia mempunyai banyak kekurangan. Namun dengan rezeki yang halal, maka Allah akan memberikan kecukupan. Bahkan di situ kalau kita melihat dari matematika manusia, maka tidak akan cukup. Tapi dengan matematika Allah, dengan rezeki yang halal, akan serba cukup dan mampu mengarungi kehidupan. Lebih dari itu pun, anak-anak putra-putri yang lahir dengan rezeki yang halal, maka dapat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Dan yang kedua, kata Imam Qurtubi, ciri atau tanda kehidupan orang bahagia itu adalah qanaah, mendapat punya jiwa ridho, ikhlas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, punya uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, harta berlimpah, tapi tidak mempunyai sifat qanaah, maka hidupnya selalu akan merasa kurang, hidupnya akan menjadi serakah dan terus, sehingga akan menimbulkan hidupnya tidak akan menjadi bahagia. Maka pantas Nabi mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di juz 10, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk agama Islam dan diberi rezeki yang kecukupan, dan Allah memberikan sifat ridho, ikhlas terhadap pemberian Allah. Lalu bagaimana supaya kita selalu hadir dalam sifat qanaah? Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Sahih Muslim, dalam hadis yang lain pun Rasulullah menyebutnya, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan engkau melihat orang yang di atas kalian, karena agar supaya kalian tidak bersyukur terhadap pemberian nikmat Allah yang begitu banyak.
Sehingga dengan nikmat Allah yang begitu banyak, engkau akan menimbulkan sifat qanaah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil satu contoh, seorang yang mempunyai mobil harus bersyukur, sebab banyak orang yang bisa hanya naik sepeda motor karena tidak mampu membeli mobil. Orang yang punya sepeda motor, punya motor, dia harus bersyukur karena masih banyak orang yang memakai sepeda dan tidak mampu membeli motor. Dan orang yang naik sepeda harus bersyukur juga karena masih banyak orang yang tidak mampu membeli sepeda, dia hanya bisa berjalan kaki. Dan orang yang bisa berjalan pun harus bersyukur karena masih banyak orang yang tidak berjalan, terus ke bawah. Sehingga dengan menghidupkan rasa qanaah tadi, itulah yang hadir dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah, yakni mendapat pertolongan untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah kita dekat dengan masjid, azan berkomandan, tapi kalau tidak ada pertolongan Allah di situ, maka badan kita akan terasa berat. Sekalipun rumah kita jauh, tapi ada pertolongan Allah, maka badan kita akan terasa ringan untuk bisa hadir di dalam masjid ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana supaya kita menghadirkan Allah selalu menolong kita supaya menjadi orang yang selalu berbuat baik, beribadah kepadanya? Maka Allah pun menyebutkan dalam firman di surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, membela agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Mudah-mudahan, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, mendidik anak yang tadi tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran sehingga dia bisa membaca Al-Quran, yang tadinya tidak sholat sehingga dia mau melakukan sholat, menghadirkan majelis, memakmurkan masjid, itu semua bagian daripada membela agama Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu mendapatkan nikmat atau manisnya dalam beribadah. Nikmat dalam beribadah inilah puncak kebahagiaan seseorang ketika dia mendapatkan kenikmatan itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun mantakuna wajada halawatul iman ayyukunallahu wa rasulahu ahabba ilahi mimman siwahuma wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukrahu ayyu'uda alal kufri kama yukrahu ayyukzafa finnar. Ada tiga orang mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, orang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, apabila dia mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada yang lain. Dan yang kedua, apabila dia mencintai orang lain, cintanya pun karena Allah. Dan yang ketiga, apabila dia membenci, bencinya itu karena kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci akan dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan dengan anjuran Rasulullah SAW supaya kita mendapat atau menggapai kehidupan yang bahagia ini, hendaklah kita memperoleh rezeki yang halal dan menumbuhkan sifat qanaah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat taufikullah, yaitu mendapat pertolongan Allah dalam hal ibadah, berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasakan nikmatnya iman dalam beribadah.